Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Leni dari Bali. Om Swastiastu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan selalu dan aktivitas kita semua berjalan dengan lancar. Nah, tema pembicaraan saya hari ini saya mau membahas tentang suami yang bagaimana sih yang seharusnya tidak kita pertahankan gitu. Nah, kalau menurut saya sih ada 2 tipe, suami yang memang tidak harus kita pertahankan, yaitu ada 2 di antaranya. Yang pertama, ada suami yang tidak bertanggung jawab, baik secara materi maupun, mmm, lahir maupun batin. Jadi kalau ada suami yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, menafkahi anak, menafkahi istri. Jadi itu masih, bisa jadi kita pertimbangkan kembali apakah suami ini seperti ini wajib kita pertahankan. Nah, untuk nafkah lahirnya juga masih bisa kita pertimbangkan. Jadi bukannya, baru kita tidak dinafkahi kita langsung berpikir, "Oh, ini bukan suami yang pantas nih buat saya," gitu. Jadi kita pikir kembali apa sih yang menyebabkan seperti itu. Jadi kalau memang, dia tidak bisa menafkahi karena keadaannya yang tidak bekerja atau lagi kena PHK masih atau memang penghasilannya yang, tidak mencukupi, jadi kita sebagai wanita juga nggak bisa laki-laki itu seperti itu. Jadi kita pun juga harus mengerti. Beda halnya kalau memang laki-laki itu misalnya dia sudah bekerja nih, tapi uangnya dia gunakan buat main judi atau untuk kesenangannya dia sendiri. Jadi dia tidak memprioritaskan, uangnya itu untuk anak dan istrinya, yaitu, seperti itu wajib kita pertimbangkan lagi apakah dia bisa menemani kita untuk kedepannya, untuk masa depan kita. Karena kita kan hidupnya bukan cuma berdua, kita harus memikirkan yang namanya masa depan anak-anak. Jadi harus kita berdua yang memikirkan bagaimana nanti kedepannya, entah itu pendidikan anak, biayanya si anak, atau seperti itu. Jadi, kalau laki-laki itu kalau laki-laki itu sudah tidak, memiliki tanggung jawab seperti itu terhadap anak ya, jadi kita sebagai wanita wajarlah kita berpikir apakah orang ini cocok untuk, eee kita ajak berdampingan seumur hidup atau bagaimana, nanti itu kan kembali lagi terserah kalian. Tapi kalau menurut saya, itu sih kalau memang, dia tidak bisa menafkahi karena, gajinya memang kurang atau memang dia, memang penghasilannya dia sedikit, kita sebagai wanita juga akan mengerti gitu. Kita sebagai wanita juga akan mengerti bagaimana caranya sang suami untuk menafkahi kalau memang penghasilannya pas-pasan gitu. Nah, yang kedua ada, suami yang suka main tangan, itu memang tidak ada obatnya. Apalagi suami yang sedikit-sedikit ribut sudah main gampar, main tangan, KDRT seperti itu. Karena yang namanya kita sebagai perempuan itu untuk berumah tangga itu kan kita perlu kenyamanan. Jadi bukan sifat yang kasar yang kita inginkan gitu. Jadi, ketika kita bertemu dengan pasangan hidup yang melakukan KDRT atau seperti itu, kita, harus berpikirlah apakah laki-laki ini perlu kita pertahankan atau tidak. Nah, jika rumah tangga kalian mengalami 2 hal tadi, atau kalian para ibu-ibu menemukan suami yang jenisnya seperti itu, jadi, wajiblah kita pertimbangkan lagi, apakah kita mau mempertahankan rumah tangga atau tidak. Nah, suami jenis yang bagaimana yang, wajib kita pertahankan dan tidak kita pertahankan, karena kalau kita bertahan seumur hidup itu kita terlalu lama kalau hanya untuk disakiti sebagai perempuan. Jadi tolong pikirkan kembali ya bagaimana, pasangan Anda. Bersyukurlah kalian kalau kalian sudah memiliki suami yang, bertanggung jawab, yang baik, pengertian, dan tidak KDRT, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Om Santi Santi Santi.